Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Evita, Program Studi Agribisnis Tanbu 018, Fakultas Pertanian, Universitas Samudra Langsa. Baik, tujuan pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Euthyphrous. Seperti yang kita lihat saat ini, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan dan analisis-analisis yang menggunakan teori Euthyphrous. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teori Euthyphrous itu? Dari beberapa sumber yang sudah saya baca, di sini saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama, saya mengambil dari Jurnal Ekonomi Pembangunan, yaitu tentang fungsi keuntungan Chuck Douglas dalam pendugaan efisiensi ekonomi relatif, di mana fungsi keuntungan yaitu C dikurang D. Penggunaan fungsi keuntungan Chuck Douglas atau C dikurang D untuk menduga efisiensi ekonomi relatif telah populer di kalangan para peneliti. Fungsi ini dikembangkan oleh Lau dan Euthyphrous pada tahun 1971 sampai 1972. Beberapa penelitian di Indonesia yang menggunakan model teori ini antara lain terhadap perkebunan kelapa sawit oleh Saragi tahun 1980, pada usaha tani padi oleh Sugianto tahun 1982, dan pada usaha ayam ternak oleh Yusdeja tahun 1983. Jadi dalam jurnal ekonomi pembangunan ini, teori Euthyphrous itu menjelaskan tentang efisiensi ekonomi relatif. Baik, untuk teori Euthyphrous yang kedua, di sini saya mengambil dari sumber PDF, yaitu tentang kerangka pemikiran teori produksi, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa dalam aplikasinya teori Euthyphrous dan Nugent pada tahun 1976 menerangkan konsep efisiensi, yaitu merupakan konsep di mana untuk seluruh kegiatan agar lebih sederhana. Konsep efisiensi dibagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu efisiensi teknis, dan yang kedua yaitu efisiensi harga, dan yang ketiga yaitu efisiensi ekonomis. Baik, lalu seperti apa sih yang dikatakan dengan efisiensi teknik, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi? Nah, jadi efisiensi teknis. Seorang petani dikatakan efisiensi teknis apabila petani itu dapat berproduksi lebih tinggi secara fisik dengan menggunakan faktor produksi yang sama. Nah, sedangkan seorang petani dikatakan efisiensi harga apabila seorang petani tadi dapat mampu memaksimalkan keuntungan atau mampu menyamakan nilai marginal produk setiap produk setiap faktor produksi variabel dengan harganya. Jadi dia seimbang antara produksi variabel dengan harga, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi ekonomi, yaitu efisiensi ekonomi dapat dicapai bila kedua efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi harga itu dapat mencapai efisiensi. Baik, untuk yang ketiga, saya mengambil dari sumber PDF, yaitu tentang analisis efisiensi ekonomi relatif usaha tani kopi rakyat di Lampung. Jadi dijelaskan bahwa menurut Euthyphrous dan Lau pada tahun 1979, pengujian ekonomi dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi tradisional dengan memakai estimasi OIS tidak konsisten. Tapi masalah ini dapat dihindarkan jika pengukuran efisiensi tersebut menggunakan fungsi keuntungan Chuck Douglas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori Euthyphrous ini, suatu produksi dapat konsisten jika kita menggunakan fungsi keuntungan Chuck Douglas. Baik, kesimpulan dari teori Euthyphrous dari beberapa sumber yang sudah saya baca dan 3 sumber yang sudah saya tampilkan tadi tentang teori Euthyphrous. Jadi teori Euthyphrous itu menjelaskan tentang efisiensi, dan efisiensi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomis. Pengujian ekonomi produksi akan konsisten jika menggunakan fungsi keuntungan Chuck Douglas.
Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Salam dari saya, mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru dan dosen